Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen tentang pengorganisasian. Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D yang beranggotakan Muhammad Haris Abdul Hakim, NIM 20302001, Raden Roro Sonia Erika Putri, NIM 20302031. Saya, Raden Roro Sonia Erika Putri, NIM 20302031 akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu organizer. Kemudian, dalam bahasa Inggris yaitu organis yang berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya. Secara sederhana, organisasi adalah sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran. Organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan, dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Penjelasan berikutnya mengenai bentuk organisasi. Bentuk organisasi memiliki 5 macam. Yang pertama, yaitu bentuk organisasi lini atau line organization. Bentuk ini terdapat garis wewenang, kekuasaan yang menghubungkan langsung secara vertikal dari atasan ke bawahan. Kedua, yaitu bentuk organisasi fungsional yang diciptakan oleh F.W. Taylor. Bentuk ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Ketiga, yaitu bentuk organisasi lini dan staff. Line and staff organization. Pada dasarnya, merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Keempat, yaitu bentuk organisasi lini, staff, dan fungsional. Biasanya diterapkan pada organisasi besar serta kompleks. Kelima, yaitu bentuk organisasi komite. Suatu organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya yang kolektif. Berikutnya tentang prinsip-prinsip organisasi. Organisasi memiliki 10 prinsip. Yang pertama, perumusan tujuan dengan jelas. Kedua, prinsip kesatuan perintah. Ketiga, prinsip keseimbangan. Keempat, prinsip pendistribusian pekerjaan. Kelima, prinsip rentangan pengawasan. Keenam, prinsip pelimpahan wewenang. Ketujuh, prinsip departementalisasi. Kedelapan, prinsip koordinasi. Kesembilan, prinsip balas jasa yang memuaskan. Kesepuluh, prinsip penetapan orang yang tepat. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Haris Abdul Hakim, NIM 20302001. Struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi adalah pola-pola tugas dan hubungan tugas yang telah ditetapkan. Alokasi aktivitas pada sub-sub unit yang terpisah. Distribusi kewenangan di antaranya posisi administrasi dan jaringan komunikasi formal, di mana struktur organisasi digambarkan dalam bentuk skema organisasi atau organigram, yaitu suatu lukisan grafik yang menjelaskan berbagai hubungan organisatoris, baik vertikal maupun horizontal antara bagian maupun antar individu. Hal ini dimaksud siapa yang memegang tumpuk pimpinan dan kepada siapa tugas wewenang tanggung jawab serta posisi diberikan. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. 1. Strategi organisasi. 2. Skala organisasi. 3. Teknologi. 4. Lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.